Mai, cari ide dong. Mana kek? Ih, bodoh ah. Danta sama Salman kemana sih? Tak cocok ngaret. Hei! Astagfirullahaladzim. Apaan sih? Kok lemas banget? Biasa, paling kan habis berantem dia. Sembarangan. Kita jalan yuk. Mana kek? Dah, baru juga nyampe. Emangnya kemana? Ini nih. Coba lihat ya, ada selegram Jambi namanya Kak Dian Zafira. Mana? Coba lihat. Hah? Siapa sih? Kok diam sih? Emang kalian kenal ya? Boleh sih. Tapi aku ya yang wawancarainnya. Secara aku kan jarang tampil. Gimana? Bener gak, Mai? Tahu ah. Emang siapa yang suruh? Udah. Salah nanya orang nih. Ternyata ya elah, ternyata kalian mau wawancara doang. Gara-gara cewek cantik aja. Wait, bentar. Kalau aku sih setuju ya, kalau misalnya Danta wawancara, tapi emang kamu udah tahu hobinya apa? Terus kesukaannya apa? Tempat tinggalnya di mana? Emang kamu tahu? Ya kan nggak asik kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol nih, kita nggak kenal, ya kan nggak asik. Emangnya kamu tahu? Ya sebenarnya nggak juga sih. Bersih. Ganggu tahu. Mending kalian hobi empat. Siapa menang, dia yang wawancarain. Ayo. Gue pasti menang nih kali ini. Hom pimpa layung gambreng. Nah, Aduh. menang. Oke, aku Banget. menang, aku yang wawancara ya. Yuk sekarang kita berangkat dulu pakai baju putih kan? Bawa. Oke, kita berangkat. Bentar. Kita berangkat. Nah, Ya udah bisa kalah aja. lagi deh. Hampir coy. Aduh, ayo gimana sih? Allah, kenapa aku gagal mulu wawancara yang cakep ya Allah? Doa tuh yang benar. Minta doa banyak rezeki kek, biar kita tuh banyak makan gitu. Apaan sih? Makan mulu. No, rumput, makan. Ih. Hai sahabat kampus, kembali lagi di Kampus TV Indonesia. Nah, sekarang kita berada di depan rumah Kak Diandra Zafira nih. Sebagian dari kalian udah pada kenal Kak Diandra Zafira belum? Atau sudah ada yang udah kenal nih? Penasaran kan sama Kak Diandra Zafira? Yuk kita masuk ke dalam yuk. Halo sahabat kampus, kembali lagi di Kampus TV Indonesia. Nah, kita sudah kedatangan Kak Diandra Zafira nih. Nah, karena Kak Diandra Zafira sudah di sini, kita tanya-tanya dong tentang dia. Boleh. Nah, Kak Diandra awal aktif Instagram itu dari sejak kapan ya, Kak? Dari zaman SMP kelas 3. Kelas Tahun 3. berapa ya? Oh, Lupa sih kakak. Mungkin kayak 2015 kali ya. itu mengisi-ngisi video atau fotonya itu udah mengcover-cover lagu ya, Kak ya? Iya, jadi awalnya itu kakak di Facebook. Biasalah anak Facebook kan, masih alay-alay gitu. Tapi dulu kakak bikin videonya itu di Facebook durasi-durasi 3 menit kayak gitu. Baru tiba-tiba teman kakak bilang, daripada di Facebook coba deh kamu bikin di Instagram, kata dia kayak gitu kan. Jadi kakak coba, cuma semenit gak seru, bikin aja, kata dia kayak gitu kan. Ya udah kakak bikin kan. Pertama ada viewernya nih 500 orang. Itu kakak, rame juga IG nih gitu kan, jadi seneng gitu. Jadi bikin lagi, ada yang request bikin lagi kayak gitu sih. Berarti awal mula pertamanya itu dari Facebook ya, Kak? Dari mau cover-cover lagu. Dari cover-cover lagu itu akhirnya sampai sekarang ya, Kak ya? Iya, masih lah sekarang. Nah, kalau boleh tahu kegiatan sehari-hari kakak sekarang ini apa aja?
Macam-macam sih, kayak di IG juga kan, kadang bikin konten, kadang collab sama orang. Terus kakak sekarangnya lebih banyak ini sih, bantu-bantu UMKM gitu, atau lagi all shop ataupun brand-brand gitu. Kalau misalnya minta bantu dipromosikan, kakak bantu kayak gitu. Udah itu di kampus kakak kadang bantu dosen kayak gitu. Sok sibuk aja sih, sok produktif aja sama kuliah. Dengar-dengar nih kan kakak baru ngerilis lagu ya kakak ya? Iya. Judulnya Sendiri, jangan lupa ya dicari Awan Pro Buat Studio teman-teman yang official. mungkin mau dengerin ya silakan langsung ke YouTube. Lagunya enak banget. Iya. Itu nanti ada di digital store juga, tapi belum, masih diproses. Bagus. Tapi video klipnya udah tayang kan? Udah tayang tuh, udah dengar, udah berapa kali dengar. Nah, perjalanan karir kakak kan pertama itu sebagai pengcover lagu ya kak ya. Nah, dari mulai pertama cover lagu, lalu sampai dipanggil ke acara-acara ya kan kak. Isi acara kayak apa ya, seminar, udah itu launching gitu lah. Nah, dari launching kan misalnya kakak ikut event ini, gimana nih perasaan kakak pertama kali pas ikut dia undang acara gitu kak? Awalnya kayak serius nih aku diundang gitu, aku ini siapa gitu loh, cuman pengcover lagu gitu. Apalagi audiensnya kan rame ya, kadang penontonnya 1000, ada 2000 penonton. Awalnya sih takut ya, kayak aduh suara juga biasa aja, pas-pasan, nggak bisa dibandingin lah dengan penyanyi-penyanyi yang udah profesional ikut ajang pencarian bakat gitu. Tapi ya udah, gitu kan udah nasib kakak kayak gitu kan. Ditambah lagi kadang tuh disandingkan dengan gue star yang luar biasa. Waktu itu kakak pernah disandingkan dengan Mak Betty, udah itu Nata Reza, Mary Riana, pokoknya banyak deh. Jadi dari diundang-undang itu ketemu dengan orang-orang yang luar biasa, dan itu pengalaman yang menyenangkan lah. Pengalaman yang sangat berkesan banget ya kak. Berkesan. Lalu dari mulai itu kan kakak kan dulu pernah dengar juga akun Instagram kakak itu pernah kena hack kak, bahkan 2 kali nih. Iya bener banget. Tapi yang pertama itu berhasil diselamatin. Lalu kak, yang keduanya? Itu kayaknya lalai sih. Jadi di hacknya itu waktu jam 2 malam. Jadi tuh nggak sadar kan, nggak keburu lah gitu nah, ibarat kata tuh. Jadi subuh kakak dibangunin, Dian, IG kau kena hack. Hah? Iya. Maksudnya kakak tuh kayak ngigau gitu kan. Iya, kakak tidur lagi. Barulah pas pagi-pagi baru kayak bengong. IG aku hilang gitu. Ya udah, akhirnya bikin lagi, tapi nggak apa-apa. Berarti memang belum rezekinya di akun itu lanjut. Bahkan sampai 400.000 followers waktu itu kan? Iya, mau 500.000 kalau nggak Mau salah. 500, banyak tuh. Udah kena hack lagi ya kan. Sedih banget ya kak. Iya, dulu tuh upaya orang mau menghack tuh sering banget. Kayak sebulan tuh pasti ada beberapa kali. Sampai akhirnya jempol juga, ya sudah gitu. Tinggal buat lagi kan nggak apa-apa. Jadi selama kakak dalam bidang entertain ini kendalanya apa aja kak? Baik dari mulai kakak mulai dari SMP atau di undang-undang sampai sekarang tuh ada memiliki kendala apa aja kak? Kendalanya ini sih sebenarnya tuh nggak terlalu apa ya, masalah mental sih. Iya, Ya, bener. orang banyak bilang kalau banyak followers itu menyenangkan, tapi banyak hal positif, hal negatifnya juga, positif lah. Pokoknya banyak hal negatifnya juga, kayak kena masalah mental tadi, karena kakak ini nggak dapat dukungan dari orang sekitar. Jadi kayak kalau misalnya walaupun di sosial media mau orang mau haters mau sebanyak apapun, tapi kalau orang lingkungan sekitar mendukung ya kak, kita bakal kuat ya kan kak? Iya bener banget. Kalau misalnya orang ada yang haters nih di sosial media kakak nggak apa-apa. Lagian kakak juga nggak kenal, dan apalagi mereka kan ngasih kritik itu membangun kakak juga gitu. Tapi yang jadi masalah itu orang sekitar kakak yang nggak mendukung, makanya kakak sempat vakum 1,5 tahun waktu itu, nggak ada aktif di sosmed sama sekali, bener-bener tuh kayak orangnya tutup akun gitulah pokoknya. Ya namanya manusia kan, hatinya bisa bolak-balik gitu perasaannya. Ya benar. Nah itu kan akun kakak kan katanya tadi sempat vakum 1,5 tahun, 1,5 tahun. Nah apa sih yang buat kakak ya udah deh coba lagi gitu? Itu ini sih orang tua kakak bilang Tuh support system iya, terbaik support banget. gitu sama teman-teman terdekat, sama doi kakak yang baru. Doi Doi saya sekarang. Oh jadi kakak udah punya pacar?
Iya. Udah. Oh baik, jadi buat teman-teman yang berharap ya tidak ya. Tapi Sampai sini. kakak banyak di unfollow gara-gara punya pacar yang sekarang. Oh gitu. Mungkin karena pacar apa nih yang sebelumnya mungkin orang kan banyak apa tuh namanya, banyak yang support, mungkin banyak yang kecewa juga ya kan. Iya, jadi itu kakak di unfollow sama fansnya dia gitu. Gitu. Oh dia selebgram juga. Iya, dia juga selebel. Oh. Jangan selebgram ya, Selebel. Oke. mending influencer sih kakak. Iya. Daripada disebut selebgram lebih suka disebut Influencer ya. atau penggiat sosmed lah gitu. Nggak suka sih kakak dipanggil selebgram karena ada trauma tadi tuh kan. Iya benar. Jadi tuh nggak suka denger kata-kata selebgram, artis. Aduh, nggak suka banget kayak gitu. Dari kan kakak udah dapat misalnya dari awal kakak kerja sampai sekarang tuh pencapaiannya tuh apa aja nih kak? Alhamdulillah ya, aku dari kecil memang nggak pernah yang namanya minta uang jajan sama orang. Bagus. Dari kalau SD dulu aku jualan, Kerja keras banget nggak Kak? SMP juga jualan, SMA itu barulah mulai dapat penghasilan dari Instagram. Macam-macam sih yang udah berhasil dibeli sendiri kayak mobil, HP, motor. Ya banyak lah, nggak perlu disebutin. ya Kayak kan. kita tuh udah bisa apa yang kita inginkan kita bisa beli gitu. Ya nggak nyusahin orang tua, kuliah juga biaya sendiri kayak gitu sih. Lalu kita ini kan kalau kakak di sekarang nih kakak udah aktif ke sosial media ya kak ya. Udah ada banyak ada undangan merilis lagu ya kan kak. Nah di sini kalau bagi kakak sekarang kenyamanan sekarang atau sebelumnya gitu enaknya abis udah vakum perasaannya? Sekarang sih nyaman sekarang, karena dulu kakak merasa dituntut, benar-benar merasa dituntut karena melakukan sesuatu itu bukan dari hati ya gitu. Memang kesannya kayak nggak bersyukur ya, tapi sebenarnya bagaimana sih, kakak kan nggak expert banget ya di musik sebenarnya. Entah kenapa memang nasibnya di musik, padahal kakak nggak se-expert itu di musik. Nyanyi bisa sekedar, main gitar bisa sekedar, main piano bisa sekedar, bukan yang bener-bener pro tuh enggak. Tapi alhamdulillah orang suka waktu itu gitu, jadi jalanin aja. Bagus itu kak. Jadi kalau untuk teman-teman yang ingin lebih mengenal Kak Diandra Zafira, silahkan klik cari nama Instagram Kak Zafira di bawah ini ya. Benar. Nah aku juga mau tanya, mungkin teman-teman juga ada yang mau tahu nih, apa sih namanya cara membagi waktu, kan kakak kan juga mahasiswi kan, mahasiswi di Unjas semester 5. Nah bagaimana sih cara membagi waktu antara hobi, pekerjaan di entertain dan kayak misalnya tugas-tugas gitu? Mungkin teman-teman ada yang mau kayak Kak Diandra gitu kan? Ya tinggal dibagi aja sih sebenarnya, apalagi 24 jam orang itu kan sama ya. Iya. Tinggal tergantung orangnya aja mau pakai 24 jamnya untuk apa gitu. Jadi kakak kalau kuliah biasanya itu ngurusin bikin tugas apa-apa itu malam. Jadi kalong kayak jam 11 malam sampai jam 2 malam itu biasanya bikin tugas. Siangnya ya kayak kegiatan-kegiatan ini sih, endorsement kayak gitu. Visit misal ke toko makan atau apa. Udah itu kakak juga ngonten-ngonten di kakaknya ini loh, hobi banget mencari cuan di HP. Jadi tuh kayak tahu nggak sih ada aplikasi namanya tuh Ekomobi. Dia tuh khusus untuk spill gitu. Jadi orang nggak tahu nggak sih kalau kita spill tuh sebenarnya kita dapat uang. Gitu. Yang kalau misalnya kita kayak di TikTok tuh juga nggak sih kak, misalnya nge-spill baju, klik link gitu, Iya. kan dapat uang gitu dari situ kan. Jadi kalau ada yang klik, aduh apa ini? Jadi kalau ada yang klik itu kita dapat uang. Terus kalau ada yang order tuh lebih banyak uangnya gitu. Orang kan nggak tahu ya, kadang dikiranya apa sih spill lah, padahal ada gunanya juga gitu loh. Benar. Ya kita nguntungin mereka jadi tahu di mana beli barang yang bagus. Kita pun dapat untungnya juga kayak gitu. Udah itu ada juga platform kayak mirip TikTok sih, tapi nggak perlu disebut kali. Di situ kalau konten dapat gaji bulanan, ada gaji pokoknya gitu. Memang kalau sekarang tuh nyari uang mudah banget sebenarnya di apa Iya melalui benar HP. banget. Tergantung kita sendiri aja mau gerak atau enggak kan. Iya. Terkadang kan orang kan nggak tahu kalau belum mulai kan, kadang ini kayaknya nggak cocok atau hasilnya juga nggak lumayan gede kan. Makanya kan kalau memang kita mau berusaha sebenarnya kan bisa, cuman tergantung diri kita sendiri kan. Soalnya kan kalau apa namanya sekarang ini bukan masalah bisa mau tahu atau enggak, tapi masalah bisa atau enggak. Jadi makanya kita coba dulu buat teman-teman yang mau sukses ya, intinya tuh harus
beraninya ambil risiko juga. Terus apa ya, jangan banyak itulah, banyak mikir ini kayaknya nggak ada peluang di sini, nggak ada apa namanya, nggak ada yang support, ya bodo amat lah, yang penting kan kita yang jalanin. Iya benar. Intinya sih berani mencoba aja gitu. Iya bener banget, kayak kampus Indonesia kan di YouTube. Iya. Kayak Iya. gitu. Ya, kita sih sebenarnya apa ya, Subscribe kampus TV Iya. Indonesia. Jadi kan tadi kan masalah membagi waktu nih. Pernah nggak kakak sampai drop gitu saking padatnya jadwal gitu kak? Ya ini sekarang Iya. ini kakak sebenarnya lagi demam ini. Iya. Jadi kemarin libur 2 hari, memang nggak ngapa-ngapain, nggak ada visit-visit, tapi jadinya ini keteteran. Harusnya ini barang ini udah di-review, harusnya toko ini udah di-visit, jadinya diundur gitu. Jadinya hari ini nanti padat kakak, gara-gara kemarin demam 2 hari. Berarti memang harus menjaga stamina lebih. Iya, apalagi kakak lagi sok produktif gitu. Iya kan. kita serem tapi produktifnya berhasil iya uang. benar. Ada yang sok produktif tapi uangnya nggak datang. Anak Iya, acara. anak acara benar. Iya. Memang si rezeki kan ada yang ngatur, tapi Iya. bukan berarti kita nunggu aja kan. Iya. Tetap harus berusaha juga sama berdoa. Iya benar banget. Nah harapan dan keinginan kedepannya tuh gimana nih kak? Kalau kakak sih pengen, yang penting kedepannya kakak tuh selalu bersyukur lagi lah. Iya. Apapun yang terjadi, jangan sampai kena mental lagi. Udah itu pengennya menghajikan orang tua. Amin ya ampun. Iya, apapun pekerjaannya dari manapun, asal halal lah uangnya gitu. Keinginan semua anak-anak gitu. Iya, ya kan? Ya gitu sih. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang mau tahu nih kak, good looking tuh ibaratnya apa ya, faktor utama nggak sih untuk terjun di dunia entertain? Iya benar kak. Enggak dong. Enggak ya? Berarti tergantung karya kita ya. Iya dong. Oh, iya. Ngapain? Kakak juga nggak good looking. Iya, soalnya kan banyak teman-teman nih, aku nggak good looking nih, nggak. Iya nggak pede ya, gitu jadi kan. nggak pede gitu. Nggak yakin nanti Iya, di- benar. malah dibully ya kan. No, nggak bisa kayak gitu sih. Sebenarnya yang memberikan standar kecantikan tuh manusia sendiri nggak Iya. sih? Iya benar. Padahal cantik tuh nggak harus, good looking tuh gimana sih menurut kalian? Ibarat Kadang kok- orang bilang cantik tuh putih gitu Iya, ya. iya sih. Padahal enggak loh. Ya cantik mah relatif sih sebenarnya. Cuman Iya. kadang-kadang kan orang kan nggak pede, aduh. Misalnya nih, maaf nih kan, misalnya kayak aku kulitnya hitam nih gitu. Jadi kan nggak pede tampil di kamera gitu kan. Sebenarnya kan nggak juga sih sebenarnya, kalau emang mereka emang mau berusaha mah sebenarnya bisa kan, banyak jalannya gitu. Iya, setiap orang punya potensi masing-masing. Iya, Ada yang benar. bakatnya di sinematografi, ada yang di presenter gitu kan. Ada yang menggambar, menyanyi, ya kembangin aja bakat masing-masing. Itu nggak ada hubungannya sama fisik kita gitu. Nah, bicara soal itu, apa sih hobi kakak selain musik gitu? Iya kak. Ah, justru musik ini kakak nggak, tadi udah bilang ya nggak expert Iya. ya. Kakak justru sebenarnya sukanya itu di dunia seni seperti menggambar sama sinematografi. Berarti kakak pernah ikut lomba menggambar atau ikut seni gitu? Sebenarnya kakak udah nggak menekuni menggambar itu sudah sejak SMP karena terjun ke musik tadi. Iya. Jadi bye bye gitu loh. Iya malah hobinya nggak di. Iya, terus kakak suka banget itu sinematografi sih. Kayak kakak tuh lebih suka di belakang kamera loh sebenarnya. Kayak nyuting orang, ngedit video gitu. Makanya aplikasi di laptop kakak itu ya kayak Adobe Premiere, Premiere. ya, Iya. benar. Gimana sih bacanya Premiere? Gimana Iya, sih? ada Premiere. Premiere ya. Iya. Kayak gitu. Kakak lebih suka ngedit. Dulu udah mau belajar After Effects kan. Oh iya Kayak iya. gitu. Dulu apa namanya waktu SMP kakak tuh hobi edit. Edit pakai green screen gitu loh. Jadi kakak Oh. video-videoin temen kakak, mereka tuh pura-puranya dikejar dinosaurus. Ya kan bisa diedit tuh. Iya, tapi mereka nurut gitu loh. Dulu kakak waktu SMP itu sih kerjaannya ngedit-ngedit video. Dulu tuh kakak suka nontonin Edozel. Oh iya. Pintu. Apa? Kalau ngingetnya tuh lucu sih sebenarnya. Tapi seru gitu Iya loh. masa Iya. sekolah tuh paling seru lah Iya. ya kak. Kalau SMP iya. Iya buat seru. kakak. Buat kakak masa sekolah paling menyenangkan tuh SMP. SMA tuh karena kakak kan ada terpuruk Iya. gitu. Iya. Nggak perlu dijelasin lah ya. Udah juga fokus sama ini kan pergi-pergi juga ada acara-acara musik gitu kan. Panggil. Iya, parah banget sih waktu SMA dulu kakak. Kakak itu bisa nggak sekolah, izin 32 hari dalam satu semester. Itu belum alpanya. Wah. Oh. Iya, sok sibuk aja sih Iya sebenarnya. enggak? Tapi kan kalau misalnya waktu itu mungkin nggak diambil nih, kan belum tentu jadi yang sekarang. gitu Iya. kan. Ya, kita kan nggak tahu kedepannya gimana, kan penting coba dulu aja deh gitu. Iya. Benar-benar.
Nah, bicara soal masa sekolah kan, ada nggak perbedaan misalnya kan sebelum kakak jadi entertainment, terjun ke entertainment ini, ada nggak perbedaan misalnya kayak circle teman gitu? Teman kayaknya pertama apa namanya? Misalnya kita punya temen nih, temennya deketin kita, terus tiba-tiba kita lagi susah, temennya jauh, kita lagi sekarang temannya iya, dekat, ada nggak perbedaan? Itu kerasa banget. Jadi waktu kakak lagi ada follower 400.000 tuh, Iya. tiba-tiba teman kakak banyak banget, demi Ale banyak banget. Asli. Jadi tuh kayak dikit-dikit kakak waktu itu kan bulan puasa, bukber terus karena kebanyakan geng, kebanyakan circle gitu. Di sini diajak, di sini diajak, di sini. Ya, dan tuh dikit-dikit mau main ke rumah dong, gini. Banyak yang main. Mungkin selain itu ada tujuannya, mungkin ada yang mau pansos juga mungkin. Aduh, gak baik banget sih, gak boleh sok-sok. Mungkin. Enggak, kan Jadi nggak tahu. baru kerasa waktu kakak kehack. Iya. Jadi waktu kakak kehack, kemana ya semua temanku yang banyak kemarin gitu loh, hilang. Jadi di situ kakak langsung sadar mana yang temen beneran, mana yang temen-temenan gitu. Iya, teman-temanan aja Iya, gitu. dan makin dewasa tuh teman kakak malah makin dikit. Mungkin mereka nganggap kakak teman, tapi kakak entah kenapa secara nggak langsung karena trauma kali ya. Iya, Jadi benar-benar. tuh kayak kalau ditanya, oh kok kawannya ini ya? Hah? Dibilang kawan tak juga sih, kenal deh sih kayak Iya. gitu. Jadi tuh kayak udah mudah trauma sekarang dengan hubungan antar manusia kayak gitu. Jadi sekedar baik sih kalau mau menjalin hubungan tuh nggak mau yang berharap kayak kita bakal saling menguntungkan, Saling erat banget Iya. gitu kan. enggak gitu. Makanya kan banyak orang bilang berteman tuh boleh dengan siapa aja, tapi bersahabat nggak boleh dengan siapa Nah, aja. iya. bener. Kalau teman banyak Iya, gitu, banyak. tapi kalau yang bener-bener pure temen real, Iya. yang Itu sahabat jarang, susah lah. bisa dihitung pakai Iya. jari, nggak sampai 10. Susah sahabat bisa 10. Iya ya kan? Iya kan? Bener banget. Justru kalau punya sahabat 10 tuh hebat loh. Iya, hebat banget tuh kalau kayak gitu. Kadang mending satu tapi Iya, emang kadang emang- mending satu tapi bener-bener Iya. baik sama kita daripada banyak kan. Tapi pas kita susah dia nggak ada. Iya, benar-benar. Kayak gitu. Nah, ini aku juga mau tanya sih, apa sih achievement kakak paling gede tuh di dalam dunia entertain gitu? Terus apa sih achievement yang belum kakak capai gitu? Yang pengen kakak mau, aduh, aku pengen banget nih nyampe ini gitu. Sekarang nggak ada pencapaian lagi selain yang menghajikan orang tua tadi. Iya, Iya. benar. Tapi kakak misalnya selama ini kerja sama gitu, biasanya yang gede-gede itu dapetnya itu dari brand. Iya. Oh iya. Kayak Tokopedia, nggak apa ya sebut Iya, ya. mau tahu ya pas sponsor masuk kan? Atau nanti di-tweet saja. Iya, boleh. Ya, tuh kayak Tokopedia tuh ya. Tuh kalau brand-brand kayak gitu ngasihnya gede sih. Iya sih. Disuruh kayak kita cuma tinggal foto, sudah Iya. tulis Dapatnya gede banget, memang gede banget. Tapi kalau kayak UMKM, toko baju, toko sepatu itu kakak Bisa. yang kakak bantu aja. Kalau misalnya kayak mereka bilang, kak tolong kak, nanti kami kasih sepatu, tapi kami nggak bisa bayar. Ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau kakak nggak apa-apa sih. Iya, benar. Asal dia juga baik-baik sama kakak kan, ya kakak santai. Kecuali ada yang ngelunjak nih. Iya. Iya, Udah lah mintanya ini, Iya. agak maksa, kayak gitu sih yang nggak suka. Tapi kalau brand memang dapatnya banyak, wajar lah ya kalau Iya. brand. Bisa dapat iPhone lah pokoknya. Wow. Kalau dari brand mah. Heeh. Jadi nggak usah disebut lah ya berapa. Mm-mm. Terus apa lagi? Udah nih. Udah gitu aja. Mungkin kalau teman-teman mungkin ada yang mau nanya lagi ya. Iya, bisa langsung Iya, cus komen. ke Instagram. Ya, komen ke Atau ke Instagram Kak bawah Kak itu. Diandra. Udah. Ya udah, makasih untuk teman-teman yang telah menonton video kami dan terima kasih kepada Kak Diandra Zafira Iya. telah hadir dalam video kami ini. Susah banget nih nemuin kakak nih. Sibuk kakak. Kalau dibilang tadi sok produktif. Iya, dulu. sampai ya enggak ya kan yang penting kan menghasilkan gitu. Iya. Nah, sebelum kita tutup, kita buat ini enggak sih bicara kayak Kampus TV Indonesia gitu. Iya, boleh. Gimana tuh gimana? Ya. Kampus TV Indonesia. Ya. 1, 2, 3. Kampus TV Indonesia.